Man kana yarju liqa Allah. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at. Masanya akan tiba. Rindu ingin berjumpa dengan Allah. Imam Al-Qusairi berkata, rindu artinya ihtiyajul qulub. Hati yang bergejolak, bergelora ila liqa'il mahbub, ingin ketemu dengan yang dicinta. Kenapa tak bergejolak? Berarti tak cinta. Kenapa tak cinta? Karena tak kenal. Kenal ma'rifah. Setelah kenal cinta, mahabbah. Setelah cinta rindu ingin berjumpa, syauq. Sebesar apa cintamu, sebesar itulah rindumu. Kalau kau tak rindu, berarti tak cinta. Nabi Daud alaihissalam suatu hari keluar ke gurun Sahara sendirian. Lalu Allah kirimkan wahyu ke Nabi Daud. Mali araka ya Daud wahdaniyan. Kenapa kau sendirian Daud? Ya ilahi, aku sekarang bukan main rindu ingin berjumpa dengan engkau ala qalbi, dalam hatiku. Fahala baini wa baina suhbatil khalqi. Aku rindu pada engkau. Kalau aku berada di tengah orang ramai, mereka itu menghalangi rinduku. Tapi kalau aku sendirian di gurun pasir ini, puas aku rasanya, tak ada lagi penghalang. Wa Allah Ta'ala ilaihi, Allah kirimkan wahyu kepada Nabi Daud. Irji ilaihim, kembalilah kau bergaul dengan mereka. Jangan kau di gurun pasir ini sendirian. Fa innaka in ataitani bi 'abdin abiqin, kalau kau datang kepadaku membawa hambaku yang sesat menjadi dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah menjadi lebih baik, usbituka fil lauhil mahfuz jahabadhan, maka ku tetapkan engkau di lauhil mahfuz, di buku catatan, sebagai orang yang agung dan mulia. Apa maksudnya? Kalau engkau datang menghadap aku sendirian, biasa saja, bergaullah engkau dengan orang banyak. Setelah kau bergaul dengan orang banyak, kau datang menghadap aku ramai-ramai, bawa orang yang sesat jadi dapat hidayah. Itulah makanya nabi-nabi itu tak ada yang di dalam gua sampai mati, tak ada. Dalam prosesnya ya, itu yang selalu saya sebutkan, jangan berhenti pada proses. Nabi Muhammad SAW memang pada prosesnya ada uzlah. Umur 38 uzlah, umur 39 uzlah, umur 40 uzlah. Setelah dapat turun. Imam Al-Ghazali pun juga ada uzlah 11 tahun. Setelah dapat turun, beraktif bergaul dengan masyarakat, keluar Ihya Ulumuddin. Jadi jangan sampai berhenti pada uzlah. Habislah dunia ini. Kalau semua nanti umat Islam mengkaji risalah Qusyairiyah ini, lalu semuanya zuhud, lalu semuanya uzlah, ini proses pelatihan. Setelah sempurna, bertarung lagi, turun gunung. Hati merasa tenang ketika berjumpa dengan yang dicinta. Wa mahabbatul liqa'i bil qurbi, ingin berjumpa dekat-dekat. Itulah arti rindu. Isi-isi dalam tubuh ini hancur terbakar, bergelora di dalam hati, ingin jumpa dengan Allah. Hati yang tersayat-sayat, tercabik-cabik, berkeping-keping karena rindu. Ada lem tak? Untuk apa? Untuk merekat kembali hatiku yang berkeping-keping. Kita mau ngajari jamaah aja. Ada lagunya itu, hatiku hancur mengenang dikau. Jadi kenapa para ulama itu banyak bersyair tentang Allah selalu dengan cinta sama perempuan? Dia mau membandingkan, kalau kepada makhluk saja begitu, hatiku hancur mengenang dikau. Kalau kepada manusia saja hati hancur, apalagi kepada Allah, lebih hancur lagi. Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata tentang hadis Nabi, as'aluka syauqa ila liqa'ik, aku mohon kepada engkau supaya aku ada rasa rindu ingin berjumpa dengan engkau ya Allah. Asyauqu mi'atu juz'in, rindu itu ada 100. Tis'atun wa tis'una lahu, 99 punya Allah. Wa juz'un mutafarriqun finnas, yang satu dibagi-bagi di antara manusia. Allah ingin, sudah digenggamnya 99, yang satu itu pun juga dia ingin. Rindu 99 punya aku, yang satu ku bagi pada kalian, tapi aku ingin yang satu itu pun kalian bagi juga ke aku. Jangan kalian bagi ke harta, kalian bagi ke kampung, kalian bagi ke mobil, kalian bagi rindu.
rindulah kalian kepadaku. Allah Ta'ala cemburu. Allah tidak mau kalau sepotong rindu itu dibagikan kepada selain Allah. Dia mau 100-100-nya punya dia. Cemburu dia kalau sampai kau bagi kepada yang lain. Qila, ada riwayat menyebut, syauqu ahlul qurbi atam min syauqil mahjubin. Rindunya orang yang dekat pada Allah lebih sempurna daripada rindunya orang yang terhijab, terdinding karena hawa nafsu. Oleh sebab itu disebutkan dalam syair, wa abrahu ma yakunu syauqu yauma idza danatil khiyamu minal khiyami. Suatu hari aku mendapatkan keberuntungan karena rindu ketika kemahku dekat dengan kemahnya. Tak satu kemah pun tak apalah, masih terhijab, terdinding dengan dinding kemah, tapi asal berdekatan kemah menjadilah. Saya Pak Ustadz, kata mahasiswa, tak nikah sama dia tak apa Pak Ustadz, asalkan satu komplek. Kenapa kau bilang begitu? Cinta kan tak mesti memiliki Pak Ustadz. Anak-anak muda ini ada-ada aja. Kita kalau udah cerita rindu ini muda kita balik. Nah, rindu adalah makom yang tertinggi. Kalau sampai pada hakikat rindu itu. Kalau orang sudah sampai pada hakikat rindu, maka dia akan sibuk dengan yang dirindukan, sehingga dia tak sempat memikirkan yang lain. Tak sempat lagi dia memikirkan yang lain. Siapapun datang tak dipedulikan, karena dia rindu hanya kepada yang dirindukan, Allah SWT. Dari riwayat menyebut, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Daud, "Lau ya'lamul mudabbiruna anni kaifa intizari lahum." Kalaulah mereka yang sibuk dengan dunia itu tahu betapa aku menantikan pertemuan dengan mereka. Kalaulah mereka sadar kelembutanku terhadap mereka. Kalaulah mereka tahu betapa aku rindunya kepada mereka supaya mereka meninggalkan maksiat. Pastilah mereka mati dalam keadaan rindu kepadaku. Terputus-putus isi perut lambung mereka karena cintaku. Wahai Daud, inilah iradat kehendakku. Kalaulah orang-orang yang membelakangiku, yang tak mau menghadapku itu tahu bagaimana aku menunggu mereka, bagaimana kelembutanku pada mereka, bagaimana aku menantikan mereka bertaubat, berhenti buat maksiat. Mereka sudah lama mati karena rindu padaku. Terputus-putus isi perut mereka karena cintaku. Hai Daud, inilah keinginanku pada orang yang membelakangi. Kalau orang-orang yang membelakangiku, yang tak pernah menoleh kepadaku, begitu rindunya aku pada mereka, begitu sayangnya aku pada mereka, lalu bagaimana dengan rinduku dan sayangku pada orang yang menghadap kepadaku? Apalagi sehari semalam dia menghadap kepadaku, pagi, petang, siang, malam, tahajud, witir. Ada riwayat menyebut, tertulis di kitab Taurat, kami merindukan kamu, tapi kamu kenapa tak rindu pada kami? Kami sudah takutkan kamu, tapi kenapa kamu tak takut pada kami? Kami rindu pada kamu, kamu sayang pada kamu, tapi kenapa kamu tak sayang pada kami? Kata Allah. Kalau hatimu rindu kepada Allah, maka seluruh hati makhluk di dunia ini pun rindu kepada engkau. Ustaz, saya tadi tidur di lantai, terus datang semut berkerumun, semut-semut pun merindukan. Karena hatimu rindu kepada Allah. Semut aja rindu, apalagi follower. Wa fil khabar, dalam khabar disebutkan, istaqatil jannatu ila salasatin. Surga rindu kepada 3 orang. Kita rindu kepada surga, surga belum tentu rindu kepada kita. Ini rindu pula surga sama dia. Siapa itu? Aliin wa Ammar wa Salman. Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena 3 orang ini hatinya amat sangat merindu kepada Allah, maka surga pun rindu kepada mereka.